Kita masuk kepada ayat surah Al-Baqarah, kelanjutan dari bagaimana doa Nabi Ibrahim tentang Mekah, yang kemudian kata Rasulullah satu ketika nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang hamba sahaya negro. Dalam hadisnya dikatakan Abdun Habasyun Dzus Suwaiqataini. Satu-satu batu Ka'bah itu dia preteli, mulai dari kiswahnya dirobek satu persatu. Kenapa? Sudah nggak ada lagi orang salat. Sehingga mimbar Masjid Nabawi ditongkrongin anjing. Sudah nggak ada lagi orang sholat. Nah, sebentar lagi sesudah itu berarti sudah tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Berarti peristiwa itu kata ulama setelah peristiwa Ya'juj Ma'juj. Gitu kira-kira. Maka kemudian ayat berikutnya, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Siapa wa dan man, siapa yarghab an membenci, tidak menyukai, millati agama Ibrahim, Nabi Ibrahim, illa kecuali man mereka yang safiha membodohi nafsah dirinya. Walau qad istofainahu wa dan la benar-benar qad telah istofaina kami pilih hu dia fid dunya di dunia ini, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa dan inna sesungguhnya hu dia fi di al akhirah hari akhirat la benar-benar min dari as-salihin kelompok orang-orang yang baik, yang benar, soleh. Millah agama, agama adalah gaya hidup, cara hidup, cara hidup. Nah perhatikan ayat ini Allah turunkan setelah doa-doa Nabi Ibrahim tentang dirinya dan keturunannya, wa min dzurriyyati, keturunannya. Ini yang sering kita lupakan. Kita ingat diri kita, kita lupa keturunan kita. Gak usah jauh-jauh, kita nongkrong nih sekarang di masjid mendengarkan ilmu. Anak kita yang remaja di mana, Pak? Tanya itu. Oh, anak saya alhamdulillah di pesantren, alhamdulillah. Oh, anak saya tadi sore katanya keluar rumah sebentar, sampai saya ke masjid belum pulang. Ah, apa milah cara hidup? Cara hidup Nabi Ibrahim dari kecil mengenal Tuhan. Sejak dia remaja dia sudah bertanya, siapa yang menciptakan ini semua? Dia bertanya-tanya. Dia sudah mengagumi ciptaan Tuhan. Anak kita mengagumi ciptaan Tuhan atau mengagumi ciptaan Google? Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Betul ayat ini diarahkan secara umum kepada yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengaku bahwa mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya mereka membenci cara hidup Nabi Ibrahim. Di antaranya dengan menjadikan cucu Ibrahim sebagai Tuhan mereka. Uzair itu cucu Ibrahim atau bukan? Yahudi jadikan sebagai Tuhan. Isa cucu Ibrahim atau bukan? Cucu Ibrahim mereka jadikan sebagai Tuhan.
di ayat ini juga apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mari kita lihat gaya hidup Ibrahim. Sejak kecil Ibrahim Allah sudah buat terhindar dari segala macam kesyirikan. Maka anak kita hindarkan dari kesyirikan. Tidak, anak bayi di bawah bantal taruh gunting tangannya, diikat dengan benang 7 warna. Mau tidur taruh bawang putih di bawah bantal, baca jampi serapah macam-macam. Nah, besar sedikit baru bisa duduk nangis kasih handphone yang isinya lagu-lagu. Masya Allah. Ini gaya hidup Ibrahim atau gaya hidup siapa? Gitu. Sampai kemudian Ibrahim menemukan Tuhan. Sampai kemudian Ibrahim mampu menghindar ketika dia ajak untuk bersama-sama berfoya-foya pergi berburu untuk justru menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Pada saat itu walaqad istofainahu, dan sungguh kami telah memilihnya. Memilih untuk jadi apa? Menjadi khalil, menjadi kawan akrab Allah. Khalil. Kapan? Sama dengan ayat yang kita pelajari 2 bulan yang lalu, yaitu ketika tauhid dijaga. Masih ingat ayat yang pada saat itu, bikalimatin, kami uji dia dengan kalimatin fa'atammahunna, dan dia sempurnakan seluruh ujian-ujian dari Allah itu. Baru istofainahu, kami pilih dia menjadi khalil kami. Nah, kita untuk diri kita sudah mengenal, sudah memperhatikan ciptaan Allah belum? Kita sudah mengenal Allah belum? Jangan-jangan kita belum mengenal Allah, sehingga kita sujud juga, tapi ketika kita sakit tawakal kita kepada vaksin. Nah, saya nggak nyindir nih. Hafal juga ayat yang mengatakan dalam surah Al-Munafikun, kalau datang ajal tidak diundurkan sesaat dan tidak dimajukan. Hafal juga itu. Tetapi dalam masa yang sama hatinya mengatakan, kalau tidak divaksin mati kita kena corona. Hati-hati nih. Kita sendiri membereskan pengetahuan kita tentang Allah Rabbul Alamin. Kita meyakini atau tidak bahwa pemberi rezeki itu Allah. Tetapi ketika kita disuruh memilih, tantangannya diberhentikan kerja kalau tidak ikut dengan pilihan yang diberikan atasan, apa kita katakan? Wah, bahaya kalau aku diberhentikan kerja, bahaya kalau aku diberhentikan kerja. Bagaimana aku memberi nafkah kepada anak istriku? Syirik nggak? Itulah. Hati-hati. Saya berani ngomong gini, kan saya ngobrol-ngobrol di zaman corona ini. Soalnya Pak Ustadz, kalau saya tidak divaksin, saya diberhentikan kerja. Gimana anak istri saya mau makan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Poin yang terakhir bukan vaksinnya. Poin yang terakhir tadi,
kalau saya diberhentikan kerja, gimana anak istri saya mau makan? Emang ada manusia di muka bumi ini yang bisa makan tanpa duit? Dalam hati saya, banyak. Kamu makan duit atau makan beras? Enggak, dua-duanya, makan nasi. Hati-hati, hati-hati. Makanya enggak tanggung-tanggung Allah mengatakan kita melalui Rasulnya, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah. Apa diantaranya? Diantaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin betul kita bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Itu yang dilakukan Ibrahim dulu, mengenal Rabb. Jadi ketika dia sudah mengenal Rabbul Alamin, dia sudah mengenal siapa pemilik alam ini, dia nggak peduli dengan akuan-akuan Namrud dan CS-CS-nya bahwa yang Tuhan itu tuh berhala yang besar. Nggak, dia sudah nggak peduli karena dia sudah kenal persis siapa Rabbul Alamin. Nah, kita teorinya ngakui, tetapi cara yang ditempuh Ibrahim bagaimana selalu mencari Tuhan, kita benci. Apa diantara kita benci? Contoh nih, contoh ini cuma contoh ya. Ngapain anak kamu masukkan MTS? Ngapain anak kamu masukkan pesantren? Masa depan suram. Banyak nggak yang ngomong kayak begitu? Yarghabu an millati Ibrahim. Dan kita pun kadang-kadang juga tertipu. Anak kecil-kecil masukkan ke tahfiz. Coba ditanya untuk apa? Ya mana tahu nanti bisa ikut seleksi hafiz Indosiar, seleksi hafiz Trans 7, seleksi hafiz RCTI. La haula wala quwata illa billah. Sepatutnya niat kita sejak kecil masukkan dia di tahfiz, masukkan dia di MDTA dan segala macam. Kenapa? Supaya dia kenal Tuhannya. Hah? Dan kita pemilik sekolah itu yang harus kita buat. Santri kita datang bukan untuk jadi juara olimpiade ini, juara MTQ ini, juara itu, juara ini, bukan. Sibuk kita memperkenalkan Allah sebagai Rabbul Alamin, itu yang pertama. Baru kemudian sibuk kita mengajak anak-anak kita, ayo kita sembah Rabbul Alamin itu. Olimpiade, lomba ini, lomba itu cuma motivasi supaya anak kita tetap berada di situ. Dan apa yang kita lakukan ketika anak kita berada di sekolah kita, anak kita berada di PAUD kita, anak kita berada di TK kita, anak kita berada di SD kita, anak kita berada di MTS kita, anak kita berada di SMA kita, anak kita berada di pesantren kita. Ibrahim, gaya hidup Ibrahim, ajak mereka kenal Allah sebagai Rabbul Alamin. Baru sampai wa man yarghab an millati Ibrahim. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, dan nanti di sesi kedua kita isi dengan sesi tanya jawab. Kita pending dulu sesi pertama ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.